Halo anak-anak kelas 2 yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin, keluarga juga. Nah anak-anak, karena tidak bisa meet ya untuk pembelajaran ini, maka Bunda Nanda rekam dalam bentuk video pembelajaran. Kita masuk dalam tema doa permohonan. Terakhir kita belajar tentang doa syukur. Ya, ada doa sebelumnya juga doa pujian. Dan ini kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan doa permohonan. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Nanda ajak berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa kita belajar berdoa dalam bahasa Inggris ya untuk tanda salibnya ya. Kami jika berdoa, kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada kami anak-anak-Mu, dan kami sebentar lagi akan melaksanakan pembelajaran. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya, agar kami mampu memahami pelajaran agama dengan baik, dan kami semakin dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Nah, terima kasih anak-anak. Untuk materi kita yaitu 3H, doa permohonan. Apa yang kita pelajari sebelumnya itu berhubungan dengan tema kita hari ini. Sebelumnya ada doa pujian. Masih ingat anak-anak ya, doa pujian itu salah satu contoh teladan, yaitu Bunda Maria yang memberikan doa pujian kepada Allah yang disebut doanya adalah doa Magnificat. Lalu doa syukur mana kita memanjatkan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, lalu ini akan kita lihat doa permohonan. Nah, setiap anak-anak dalam setiap hari, dalam doa kita itu kan mengandung unsur-unsur pujian, ada unsur ungkapan syukur, dan juga di dalamnya doa permohonan. Nah, tadi seperti Bu Nanda tadi, ya, di dalam doanya Bu Nanda ada doa permohonan kan, di dalamnya unsur permohonan, yaitu minta supaya anak-anak memahami pelajaran dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan doa permohonan secara khususnya ya anak-anak ya. Jadi setiap kita berdoa ini ada di dalam doa kita itu mengandung unsur doa permohonan. Yuk kita lihat apa sih arti doa permohonan ini. Nah, doa permohonan adalah doa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan dan harapan. Dengan penuh kepercayaan atau dengan penuh iman. Ya, iman percaya kepada Tuhan. Dan tentunya dengan penuh harapan. Kita berharap agar doa-doa permohonan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak misalnya ketika berdoa, ya tiap hari ketika berdoa itu meminta kesehatan. Apalagi yang kita minta? Rezeki. Apalagi yang kita minta? Kita minta supaya bisa belajar dengan baik. Kita minta supaya orang tua selalu sehat, keluarga juga semuanya selalu sehat. Kita dijauhkan dari virus corona. Nah, doa-doa permohonan ini yang kita doakan, inilah anak-anak harus dengan apa? Kita sampaikan dengan penuh iman. Bahwa kita percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita ini. Nah, gimana sih sikap kita ketika kita berdoa? Doa, masih ingat artinya? Doa berbicara kepada Tuhan. Ya kan, berkomunikasi kepada Tuhan. Maka sikap kita sebaiknya adalah dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Kita harus jujur. Apapun yang kita doakan, kita harus bersikap dengan tulus di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak Yesus mengajak kita untuk selalu bertekun. Bertekun itu selalu rajin di dalam berdoa. Nah, kita akan lihat nanti apa sabda Yesus tentang doa. Nah, sebelum itu, Bu Nanda mau ngajak dulu anak-anak melihat ada sebuah cerita. Ada seorang anak ini adalah
dari keluarga yang sederhana atau keluarga miskin. Nah, kita lihat ceritanya surat Bepo kepada Allah Bapa, kepada Tuhan. Jadi, Bepo ini adalah seorang anak yang baik dan cerdas. Nanti kamu bisa baca di buku Jamrutmu ya, di halaman 43. Bepo ini seorang anak yang baik dan cerdas. Nah, meskipun dalam keadaan keluarga yang berkekurangan, yang miskin, namun dia dididik oleh orang tuanya untuk selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Suatu hari si Bepo menulis surat kepada Tuhan. Nah, ini bunyi suratnya kepada Tuhan. Tulis, Bapak yang terkasih, Bepo, kakak, dan adik Bepo sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Allah Bapa bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun pakaian bekas, kami akan sangat senang menerimanya. Hormat saya, Bepo. Nah, anak-anak, Bepo menuliskan suratnya ya dengan santai. Lalu Bepo kira-kira mengirimkannya kepada siapa? Lalu Bepo melipat suratnya, diikatnya pada balon, lalu dilepaskannya ke udara. Balon bersama surat itu naik ke atas langit, kan akan sampai kepada Tuhan. Lalu anak-anak, Allah Bapa memberikan jawaban atas surat Bepo. Bukan secara langsung, tetapi melalui perantara. Nah, pada suatu hari, ya seorang bapak yang cukup kaya berjalan-jalan di taman kota Arkel ya. Secara kebetulan ia melihat sebuah balon yang sudah kempes ya anak-anak ya. Ada surat di dalamnya. Hatinya tergerak. Setelah membacanya, lalu ia berpikir anak-anak untuk membalas suratnya Bepo. Jadi permohonannya Bepo apa tadi? Ia ingin minta pakaian karena musim dingin. Kalau musim dingin di luar negeri anak-anak ya, di Eropa sana, di Amerika sana itu pasti sangat ya, berapa derajat itu sangat dingin sekali. Jadi perlu untuk penghangat berupa jaket dan sebagainya. Nah, si bapak ini yang orang kaya tadi ini lalu mau berperan sebagai pengganti Allah, ya. Allah yang mau menolong si Bepo. Lalu ia mengirimkan paket berisi pakaian seperti yang diinginkan Bepo. Nah, mungkin di surat itu si Bepo itu sudah mencantumkan alamatnya. Kan di surat biasanya kita mencantumkan alamat. Dan bapak ini adalah orang yang dipilih ya oleh Tuhan untuk membantu keluarga Bepo. Nah, terkabullah doanya. Bikin anak-anak contoh bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, doa permohonan kita yang tulus akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti tadi ceritanya si Bepo ya, minta kepada Tuhan secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang bapak. Nah, bapak ini terketuk hatinya untuk menolong Bepo dan keluarganya, lalu mengabulkan apa yang diminta Bepo dalam suratnya. Nah, anak-anak, Yesus juga, kita lihat yuk sabda Yesus dalam Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus bersabda apa kepada kita? Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Lalu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa maksud Yesus, anak-anak? Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita bisa langsung memohon kepada Tuhan, ya. Dan kita percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ya, kita mencari, maka kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Yesus ya bersabda kepada kita untuk senantiasa percaya, anak-anak, bahwa apa yang kita doakan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Allah Bapa pasti akan mengabulkan permohonan umatnya yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini, Bu Nanda berpesan semoga anak-anak semua tetap rajin berdoa, ya. Kalau cepat atau lambatnya dikabulkan permohonan kita, nah kita pasrahkan kepada kuasa Tuhan. Nah, kita tidak boleh berhenti begitu saja berdoa. Apapun anak-anak boleh bebas memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Kita doa dalam bahasa Inggris, tanda salibnya, dan glory be, kemuliaan. Kita bisa ya, anak-anak bisa mengikuti. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sehat selalu.